Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheli. Saya mahasiswa LPN 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Kita langsung kepada narasumber. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suheli. Apakah benar ini dengan Bapak RW 04 Kampung Pamayanan? Iya, betul. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Bapak Ujang. Oh iya, baik Pak. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara. Itu terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali ya terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit stunting? Oh, baik Pak. Pengkajiannya dilakukan selama 12 menit ya Pak. Tempatnya mau di mana? Apakah ini atau di mana Pak? Di sini aja, boleh. Ya. Topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Pak ya. Oh iya. Pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Ya. Baik, kalau sudah bersedia. Nah, Bapak yang pertama kan sudah lama tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Pak ya. Kenapa sih wilayah ini disebut Kampung Pamayanan? Barangkali Bapak tahu sejarahnya. Jadi gini Pak, dulu tuh kenapa ini bisa dinamakan Pamayanan? Di tempat ini tuh dulunya tempat berjemurnya Madak Putih. Berjemur itu dalam bahasa Sunda disebutnya moyan. Nah, jadi tempat itu dinamakan Pamoyanan. Jadilah nama kamu ini Pamoyanan. Oh begitu ya Pak. Menarik ya Pak. Terus Bapak tahu gak luas wilayah Kampung Pamayanan ini berapa luasnya? Kisaran berapa ya, 5 sampai 6 km persegi ada. Di sini kan saya akan mengkaji Pak tentang stunting ya. Batasan wilayahnya itu desa apa ya? Kalau utara itu berbatasan dengan Desa Bojong Barang ya. Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju, barat berbatasan dengan Desa Nagrak Timur, dan timur berbatasan dengan Desa Sayang. Baik Pak. Perbatasan wilayahnya 4 desa itu ya terkait dengan stunting. Ditemukan stunting itu tahun berapa? Dulu tuh pada tahun 2022. tahun 2002 ya Pak ya. Secara umum apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2022 sampai 2024 sekarang ini? Ada sih peningkatan. Oh, ada peningkatan Pak. Sekarang terkait nilai dan keyakinan yang Bapak di sini, ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan? Misal pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan, terus balita itu tidak boleh makan yang lembut atau encer seperti itu. Bagaimana Pak? Apakah ada yang seperti itu? Masih banyak Pak kepercayaan di kampung seperti itu. Oh, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Pak? Iya. Terus terkait dengan agama, di sini Pak mayoritas agamanya apa masyarakatnya Pak? Secara keseluruhan? Mayoritasnya sih di sini Muslim Pak. Muslimnya, Islamnya. Oh, Muslim. Ada non Muslim juga Pak di sini? Ada juga. Ada. Selanjutnya untuk kependudukan. Di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamayanan ini Pak? Ya sekitar dibagi 5 RW itu ada 476 lah. Jadi ada 476 jiwa Pak. Iya. Nah, dari 476 jiwa itu berapa RT Pak? Dari 476 jiwa itu dibagi 15 RT. Oh, dari 15 RT itu ada dibagi berapa kakak? Kalau tahu? 95-an. 95 kakak. Oh, dibagi berapa RW itu 95 kakak? 3 RW.
Baik Pak. Nah, di sini saya akan membahas tentang stunting ya Pak. Data keseluruhan balita itu ada berapa di wilayah ini? Kalau di Balitanya. kalau di RW ke RW saya sekarang tuh ada 70-an, 70 balita. Perbandingan antara laki-laki dan perempuannya tahu ada berapa? Kalau di data sih lebih banyak ke perempuan. Ke perempuan. Nah, tadi kan secara keseluruhan kan balitanya ada 70. Terus yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting ada berapa balita? Sekitar 40-an. Oh, ada 40 ya. Dari 40 ini apakah ada peningkatan atau penurunan? Dari 40 itu ada penurunan sih kalau untuk di RW saya. Jadi ada penurunan ya Pak. Alhamdulillah ya. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya Pak. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting itu? Ada sih, pernah ada. Meninggal ya? Iya, meninggal karena stunting. Oh, pernah ada yang meninggal. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut mereka? Nah, kalau masyarakat tuh menganggapnya tidak bahaya. Jadi menganggap remeh gitu. menurut masyarakat tidak bahaya. Jadi seperti menyepelekan gitu ya Pak ya. Terkait lingkungan fisik untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi. Nah, ya di lingkungan ini ternyata rumahnya saling berdempetan. Ya Pak, mungkin karena penduduknya padat ya Pak ya. Untuk kebersihannya terjaga nggak Pak? Untuk kebersihannya sih lumayan sih terjaga. Masih ada nggak masyarakat yang buang sampah sembarangan di RW ini? Oh, banyak Pak. Masih banyak. Oh, Tidak ada. untuk pencahayaan lingkungannya apakah tersuat sinar matahari atau tidak? Alhamdulillah sih, untuk pencahayaan mah bagus. Jadi pencahayaan masuk ke rumah ya. Ya. Untuk airnya berasal dari mana Pak di sini? Kalau di sini sih kebanyakan menggunakan air PDAM sama air sumur. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan air di sini? Kalau untuk pengairan nggak ada sih. Normal ya perairan mah dari PDAM-nya. Terus untuk jamban atau WC apakah sudah permanen di sini masyarakat rumahnya? Alhamdulillah sih sekarang masyarakat sudah punya WC mandiri, WC mandiri gitu ya. Iya sudah permanen gitu ya. Rata-rata sudah punya WC di rumah mereka iya Pak. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial di sini itu jika ada masyarakat yang sakit suka berobat ke mana Pak? Mereka sih biasanya berobat ke puskesmas. Oh baik. Ada berapa fasilitas kesehatan di sini? Bidan atau menteri gitu? Bidan menteri ada sih terdekat, cuman yang paling lebih komplit sih di puskesmas. Jadi ada kedai dokter di sini, kedai dokter? Ada. Ada ya. Baik, kalau puskesmas terdekat ada berapa? Ada satu sih. Kalau rumah sakit, kalau jarak rumah sakit, apakah terjangkau dari Ramayana sini Pak? Terjangkau sih kalau ke rumah sakit dekat. Ya. Baik Pak. Kalau terkait dengan posyandunya di sini apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada Pak. Aktif juga pelayanannya dari posyandu. Baik. Mereka memberikan pelayanan apa saja? Apakah ada untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita dari posyandu? Kalau untuk ibu hamil dan balita ada sih. Aktif juga ya? Aktif iya. Kalau untuk posyandu lansia, pencegahan penyakit menular apakah ada dari posyandu? Kalau untuk lansia belum ada sih dari posyandu. Kalau untuk ibu PKK-nya dan karang tarunanya apakah ada dan terbentuk di program sini? Ada terus. Oh. Program kerjanya bagaimana tuh? Apakah lancar untuk PKK dan karang taruna? Ya berjalan dengan lancar. Sekarang untuk terkait ekonomi ya Pak ya. Maaf ya Bu, bertanya terkait ekonomi. Di sini mata pencaharian mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Pak? Kebanyakan sekali di sini buruh pabrik sama petani. Buruh pabrik, oh iya. Terkait pendapatannya rata-rata berapa tah masyarakat di sini? Apakah semua sesuai UMR atau tidak? Atau di atas atau di bawah 2 juta? Kalau itu sih tergantung ya. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Tapi kebanyakannya bagaimana tah? Di atas 2 juta. Kalau terkait keamanan di sini apakah ada program siskamling atau pos ronda? Ada. Ada jadwal rutinnya enggak? Jadwal rutinnya ada sudah terbentuk. Udah diatur secara rutin ya? Iya. Berarti rutin ronda ya tiap malam. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa? Untuk kendaraan sih mereka kebanyakan menggunakan motor.
motor. Pernah ada grade masuk sini atau kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor? Ada. 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 Bapak terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS gitu? Sudah ada Pak. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri, apakah sudah ada programnya? Baru-baru ini baru ada. Kemudian terkait dengan bahasa di sini itu menggunakan bahasa apa Pak? Kalau boleh tahu? Campuran sih Sunda dan Indonesia. Sunda dan Indonesia. Kalau saya misalkan melakukan penyuluhan nih, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakat akan mengerti dan paham Pak? Karena saya kan belum pasti bahasa Sundanya. Ya, insya Allah paham sih. Paham ya, baik pahamnya Pak ya. Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Bapak menyampaikan informasinya ke masyarakat? Cara saya menyampaikan masyarakat tuh biasanya di grup WA. Kalau misalkan ada hal darurat, misalnya kebakaran, apakah diumumkan lewat WA juga? Kalau itu sih saya biasanya umumkan di pengeras suara di masjid. Pengeras suara ya. Pakai pengeras suara. Nah sekarang terkait pendidikan, rata-rata secara umum di sini masyarakatnya berpendidikan lulusan apa Pak kalau boleh tahu? Kebanyakan sih lulusan SMA. SMA ya. Terus kalau Bapak yang memiliki balita, apakah SMA juga? Kebanyakan sih SMA juga. SMP. Campuran ya. Juga ada. Di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan ya? Ada, pernah Ada dari posyandu itu ya. Seperti apa? Kalau boleh tahu. Kayak penyuluhan tentang hipertensi sama DBD. Kalau stunting pernah ada nggak? Kalau stunting belum ada. Belum ada. Oh begitu ya Pak. Ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya akan melakukan kegiatan apa ya buat terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjut saya akan balik lagi ke sini Pak untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting ya Pak ya. Bagaimana apakah Bapak siap atau berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya lagi? Boleh. Kalau boleh ya saya datang lagi ke sini. Kapan kalau bisa kalau pas santainya? Ke hari Minggu lah. Minggu. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 10-an. Jam 10. Oh jam 10 ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya. Baik Bu, saya pamit ya Bu, ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian untuk pengkajian agregat komunitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.